Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, Dragon menerima kabar bahwa Jinny telah diculik oleh seseorang. Menurut orang yang mengabari Dragon, sosok yang menculik Jinny adalah musuh tak terduga. Dalam chapter 1098, identitas sang musuh akan terungkap. Dia adalah Sakazuki Akainu. Akainu satu angkatan dengan Dragon. Saat ini umur mereka 55 tahun. Jadi, pada masa lalu saat Dragon masih di angkatan laut, Dragon berada pada angkatan yang sama dengan Akainu dan pasti mereka saling mengenal. Akainu melakukan hal tersebut atas perintah dari Gorosei Saturn karena Saturn memiliki suatu rencana besar. Entah apakah pada saat itu Akainu sudah menjadi admiral atau belum, yang jelas jabatannya di angkatan laut pasti cukup tinggi. Maka dari itu, Gorosei pun mempercayakan misi ini kepada Akainu karena memang Akainu sangat handal dalam menjalankan misi. Selain karena perintah, Akainu juga sepertinya punya dendam pribadi kepada Dragon. Karena Dragon keluar dari angkatan laut dan membentuk pasukan revolusi, Akainu berpikir bahwa Dragon adalah pengkhianat dan seorang pengkhianat tidak bisa dimaafkan. Maka dari itu, meskipun misi menculik Jinny terbilang adalah misi yang kotor, tapi Akainu tetap melakukan hal itu karena dengan menculik Jinny, dia bisa memancing Dragon untuk datang. Dragon yang mendengar kabar penculikan Jinny langsung melakukan pergerakan karena Jinny saat itu menjabat sebagai komandan timur pasukan revolusi, yang artinya dia memiliki pengaruh penting dalam organisasi tersebut. Ternyata Kuma juga telah mendengar kabar itu sehingga dia pun langsung bergerak karena mengkhawatirkan Jinny. Namun ketika Dragon dan Kuma tiba di kerajaan yang sebelumnya menjadi tempat Jinny berada, dia sudah tidak ada di sana. Akainu yang menculik Jinny sudah pergi dari tempat itu. Berdasarkan informasi yang bisa Dragon dan Kuma dapatkan, Jinny dibawa pergi ke Marijois. Kuma pun langsung panik karena dia menduga Jinny akan dijadikan budak. Dragon dan Kuma pun melakukan aksi yang luar biasa dengan mendatangi Marijois untuk menyelamatkan Jinny. Pada masa itu, Dragon belum terlalu berhati-hati seperti sekarang ini. Dia masih turun tangan langsung ke berbagai tempat dan melakukan aksi yang terbilang nekat. Di Marijois, Dragon bertarung melawan Akainu. Dalam pertarungan tersebut, apa kekuatan milik Dragon akan terungkap. Dia memiliki kekuatan buah iblis hebat, menguasai haki dengan baik, dan mahir dalam menggunakan teknik bela diri. Hal tersebut membuat Akainu sangat kerepotan. Sementara Dragon menghadapi Akainu dan menarik perhatian banyak orang, Kuma mencoba mencari keberadaan Jinny. Kuma masuk ke dalam kastil Pangea dan dia malah bertemu dengan Gorosei Saturn. Saturn sedikit membahas tentang pertemuan mereka di God Valley dulu, di mana saat itu Kuma berhasil melarikan diri dan bahkan sukses menyelamatkan banyak orang. Di sana, Kuma dalam keadaan siap tempur demi menolong Jinny. Kuma bertanya-tanya di mana Jinny berada sambil mencoba untuk melancarkan serangan kepada Saturn. Mereka berdua pun bertarung, tapi terlihat jelas Saturn lebih unggul. Gorosei itu pun berkata bahwa Jinny baik-baik saja. Dia meminta Kuma untuk tenang sedikit dan mendengarkan perkataannya demi keselamatan Jinny. Penculikan yang dilakukan atas perintah Saturn rupanya adalah rencana untuk memancing Kuma. Rencana Gorosei tersebut berjalan lancar karena Kuma memang benar-benar nekat datang ke Marijois. Sebagai warrior god pertahanan dan sains, Saturn ingin menjadikan tubuh Kuma sebagai bahan percobaan demi menciptakan senjata baru angkatan laut. Senjata baru itu kelak akan dikenal sebagai Pasifista. Memang yang akan meneliti tubuh Kuma dan menciptakan Pasifista adalah Vegapunk, tapi Saturn merupakan orang yang memerintahkan untuk memulai penelitian tersebut. Mengapa Saturn ingin tubuh Kuma yang menjadi bahan percobaan? Itu karena Kuma berasal dari ras Buccaneer yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Saturn pun memberi Kuma penawaran. Dia akan mengembalikan Jinny dalam keadaan hidup asalkan Kuma mau menuruti permintaannya. Penelitian dan pengembangan senjata dari tubuh Kuma akan memakan waktu bertahun-tahun. Saturn ingin selama waktu itu sesekali Kuma harus datang ke tempat Vegapunk untuk diteliti dalam proyek besar.
Namun, Kuma tidak boleh membiarkan Dragon dan pasukan revolusi tahu soal hal ini. Sebab Saturn khawatir apabila mereka tahu, mereka akan menggagalkan penelitian tersebut. Selagi penelitian tetap berjalan, Kuma bisa terus bergabung dalam pasukan revolusi. Berhubung Kuma bisa berteleport dengan mudah, maka dia bisa datang secara rahasia ke tempat penelitian tanpa diketahui oleh Dragon dan yang lain. Jika Kuma menolak, maka Genie akan mati. Atau jika Kuma membocorkan kesepakatan itu kepada pasukan revolusi, maka Saturn akan menggerakkan seluruh kekuatan angkatan laut dan pemerintah dunia untuk memusnahkan pasukan revolusi. Kuma tentu tidak ingin Genie dan teman-temannya menghadapi resiko besar, maka dari itu, Kuma pun setuju dengan rencana Saturn. Dia bersedia untuk membuat tubuhnya menjadi bahan percobaan tanpa diketahui oleh pasukan revolusi. Jadi, walau nanti Kuma masih akan tergabung dalam pasukan revolusi, tapi ada jadwal-jadwal tertentu di mana dia diam-diam akan pergi ke tempat penelitian. Setelah setuju, Saturn pun mengembalikan Genie kepada Kuma. Mereka berdua keluar dari kastil Pangea dan pergi ke tempat Dragon. Terlihat pertarungan Dragon melawan Akainu masih cukup sengit. Namun, seketika pertarungan itu berhenti. Saturn menyuruh Akainu untuk berhenti karena misinya sudah selesai, sedangkan Dragon juga berhenti karena telah melihat Genie dan Kuma keluar dengan selamat. Kuma pun menggunakan kekuatan teleportasinya kepada Dragon, Genie, dan dirinya sendiri untuk pergi dari Mary Joyce. Mereka semua memang selamat saat itu, tapi peristiwa tersebut menjadi awal mula Kuma menjadi boneka pemerintah dunia, dan itu akan terus berlanjut hingga Kuma menjadi Shichibukai. Setelah menjadi Shichibukai pun, tubuh Kuma masih terus diteliti, hingga pada akhirnya kesadaran Kuma dihilangkan dan dia menjadi pasifista seutuhnya. Tidak diketahui apakah kabar soal penyerangan Dragon dan Kuma ke Mary Joyce ini bocor ke publik atau tidak, karena seperti yang kita tahu, pemerintah dunia sangat menjaga citra mereka di depan publik. Saat Dragon, Kuma, dan Genie telah sampai di markas, Dragon akan bertanya apa yang terjadi di dalam kastil Pangea dan bagaimana cara Kuma bisa menyelamatkan Genie. Dragon juga heran mengapa Gorosei Saturn menghentikan Akainu yang sedang bertarung melawan Dragon. Namun, Kuma tidak akan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, karena seperti kata Gorosei Saturn, jika dia membocorkan hal itu kepada Dragon dan pasukan revolusi yang lain, maka Angkatan Laut dan pemerintah dunia akan menyerbu pasukan revolusi besar-besaran. Pasukan revolusi saat itu belum sebesar sekarang, sehingga mereka pasti akan kesulitan jika pemerintah dunia dan Angkatan Laut menyerbu markas mereka. Setelah itu, di waktu-waktu luang, Kuma sering datang ke tempat penelitian yang dikatakan oleh Saturn, tanpa diketahui oleh Dragon dan yang lain. Ini menjadi awal mula terciptanya pasifista sebagai senjata Angkatan Laut dan pemerintah dunia di masa depan. Nah, itu tadi pembahasan tentang sosok tak terduga yang menculik Genie. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.